Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalilah Nurul Furqaniyah, mahasiswi Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Universitas Andalas, dengan nomor BP 17111230024, akan mempresentasikan hasil kegiatan program pengabdian kepada masyarakat bencana COVID-19 atau disingkat juga dengan istilah PKMBC 19 yang berlokasi di Kelurahan Gurun Laweh Nan 20 atau Kelurahan Gurun Laweh Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Program pengabdian kepada masyarakat bencana COVID-19 atau yang seterusnya disingkat dengan PKMBC 19 ini dilaksanakan sebagai program alternatif KKN atau kuliah kerja nyata yang tak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya karena kondisi yang terjadi pada saat ini. Program ini dilaksanakan di bawah bimbingan dosen pembimbing lapangan yakni Ibu Purnama Dini Hari, STP MSc. Kelurahan Gurun Laweh Nan 20 merupakan salah satu kelurahan dari total 15 kelurahan yang terdapat pada Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Kelurahan Gurun Laweh Nan 20 ini menempati 3,33% dari luas wilayah Kecamatan Lubuk Begalung, yakni seluas 1,03 km persegi dari 30,91 km persegi luas total keseluruhan Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang ini. Kecamatan Lubuk Begalung ini terletak pada ketinggian 8-400 meter di atas permukaan laut berdasarkan data letak geografisnya, dengan curah hujan 384,88 mm per bulannya, dengan temperatur udara 22 derajat Celcius sampai 31,7 derajat Celcius. Kelurahan Gurun Laweh Nan 20 ini memiliki kurang lebih 5 RW dengan 23 RT. Secara administratif, Kelurahan Gurun Laweh Nan 20 ini secara langsung berbatasan dengan di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kubu Marapalam, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Lubuk Begalung, sebelah tenggara berbatasan dengan Kelurahan Parak Laweh Pulau Aiye, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Banuaran, di barat dayanya berbatasan langsung dengan Kelurahan Koto Baru, dan di sebelah baratnya berbatasan dengan Kelurahan Parak Gadang Timur. Kelurahan Gurun Laweh dihuni oleh 5.879 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 2.986 orang dan 2.893 orang perempuan. Diketahui pula bahwa penduduk Kelurahan Gurun Laweh Nan 20 ini banyak yang bermata pencaharian sebagai buruh, bekerja di bidang wira swasta, kemudian disusul beberapa pada bidang pertanian dan juga instansi pemerintah maupun swasta. Kondisi potensi wilayah. Pada Kecamatan Lubuk Begalung juga diketahui terdapat 383,50 hektar area lahan sawah, 90 hektar area kebun atau tegal, 61 hektar area ladang atau huma, 86 hektar area hutan rakyat, dan 1991,50 hektar area lahan bukan pertanian. Terdapat juga pabrik karet Famili Raya yang menjadi sumber utama mayoritas masyarakat Kelurahan Gurun Laweh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan COVID yang dihadapi oleh masyarakat atau warga di Kelurahan Gurun Laweh diantaranya, yang pertama, sudah terdapat 4 orang warga Gurun Laweh yang terdeteksi positif terinfeksi COVID-19. Pada kelurahan yang ada di sekitar Kelurahan Gurun Laweh, terdapat jumlah penderita COVID-19 yang semakin hari semakin bertambah. Masih banyak masyarakat yang tetap beraktivitas seperti biasa di luar rumahnya, meskipun dalam kondisi yang kian bertambah penderita COVID-19-nya ini, tanpa memperhatikan maupun menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan, ataupun menerapkan etika batuk dan bersin yang benar serta menjaga jarak. Adanya pandemi COVID-19 ini secara tidak langsung juga berimbas kepada perekonomian masyarakat, terutama yang bekerja di sektor informal. Banyaknya jumlah masyarakat yang terpaksa dirumahkan sementara yang mengganggu kondisi ekonomi masyarakat, di mana dengan adanya kondisi masyarakat yang dirumahkan sementara ini berarti masyarakat tidak mendapatkan gaji ataupun pesangon yang bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Indikator pencapaian yang telah diperoleh selama kegiatan PKMBC 19 ini diantaranya untuk pembagian masker, sarung tangan plastik, selebaran new normal, leaflet minuman herbal,
serta leaflet edukasi makanan pokok pengganti beras terlaksana 1 kali sebanyak 30 paket New Normal Starter Kit yang berhasil dibagikan dengan 30 selebaran New Normal, 30 minuman herbal, serta 30 selebaran leaflet edukasi makanan pokok pengganti beras. Selanjutnya pelatihan pembuatan nugget dan disinfektan alternatif. Pelatihan pembuatan nugget dan pelatihan pembuatan disinfektan alternatif berhasil diberikan kepada 4 orang warga dari keluarga yang berbeda. Edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam tanaman sayuran dan buah-buahan. Edukasi kepada anak-anak ini terlaksana kepada kurang lebih 18 orang anak-anak yang mengikuti kegiatan mengaji di MDA. Untuk kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman sayuran dan buah-buahan terlaksana kepada 3 keluarga. Pembuatan video tutorial pembuatan nugget berhasil dibuat menjadi satu video utuh mengenai pembuatan nugget sayur ayam dan telah diupload ke channel YouTube. Selanjutnya metode pelaksanaan dan realisasi, yakni pada kegiatan utama. Pertama, pembagian masker dan sarung tangan plastik. Adanya kelangkaan masker medis maupun peningkatan harga masker medis yang melonjak tinggi menjadi salah satu faktor pendukung terjalankannya program pembagian masker dan sarung tangan plastik ini. Selain itu, banyaknya masyarakat yang ditemukan belum menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama di tempat-tempat umum, juga menjadi faktor pendukung lainnya terlaksananya pembagian masker dan sarung tangan plastik ini. Pembagian masker dan sarung tangan plastik ini terlaksana 1 kali sebanyak 30 paket yang dibagikan, di mana masing-masing paket terdapat 1 buah masker kain dan 1 pasang sarung tangan plastik. Pembagian dilakukan di warung-warung dan minimarket yang ada di sekitar. Selanjutnya, pelatihan pembuatan disinfektan alternatif. Pelatihan ini diberikan kepada warga sebanyak 4 orang dari keluarga yang berbeda, yang mana diharapkan warga yang telah diberi pelatihan mampu membuat disinfektan alternatif sendiri dan tak membeli disinfektan kimia lagi. Disinfektan alternatif yang dibuat pada pelatihan ini mengikuti tuntunan dari BNPB, yakni menggunakan cuka putih suling, air putih, serta beberapa tetes minyak esensial. Pembagian selebaran edukasi New Normal kepada masyarakat. Pembagian ini dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mengedukasi masyarakat untuk mencegah penyebaran atau penularan COVID-19. Sebanyak 30 selebaran edukasi dibagikan di beberapa tempat yang menjadi tempat dibagikannya selebaran ini diantaranya adalah tempat-tempat umum, yakni beberapa warung, minimarket, serta beberapa perkumpulan warga. Selanjutnya, metode pelaksanaan dan realisasi dari kegiatan pendukung. Edukasi pentingnya menjaga kesehatan kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Banyaknya anak-anak yang mulai dijumpai kembali beraktivitas di luar rumah menjadi salah satu faktor pendorong terciptanya program kerja ini. Selain itu, proses belajar mengajar di tempat mengaji atau MDA yang ada di sekitar sini yang mulai berjalan kembali seperti biasa menjadi pemicu lain untuk diangkatkannya program edukasi pentingnya menjaga kesehatan kepada anak-anak ini. Edukasi ini dilakukan selama 2 hari dengan jumlah peserta pendengar sebanyak 18 orang anak-anak. Edukasi membahas tentang 3 subtema. Pertama, tentang bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Kedua, pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Kemudian, yang ketiga, mengenai social distancing, yakni penjelasan sederhana mengenai social distancing dan etika batuk serta bersin yang benar. Selanjutnya, edukasi makanan pokok pengganti beras kepada warga sekitar. Edukasi ini dilakukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan pokok serta mengurangi ketergantungan terhadap beras yang berasal dari padi. Hal ini diharapkan dapat mengurangi pengonsumsian beras dan mencari alternatif lainnya. Makanan-makanan yang bisa menjadi alternatif konsumsi pangan pokok ini kemudian dibuat dalam desain leaflet yang kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar. Pembagian leaflet ini dilakukan dengan metode door-to-door dan mendatangi tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh warga. Sembari pembagian leaflet dilakukan, beberapa penjelasan yang terkait dengan isi leaflet juga dijelaskan. Selanjutnya ada pelatihan pembuatan nugget. Pelatihan pembuatan nugget ini dilakukan dengan maksud agar masyarakat sekitar mampu mengonsumsi makanan sehat dengan inovasi yang disukai tanpa perlu membeli produk-produk yang dijual di luaran lagi. Selain itu, diharapkan juga pembuatan nugget ini
menjadi salah satu peluang bisnis yang dapat mengangkat perekonomian masyarakat sekitar. Pelatihan ini telah dilakukan dengan metode door-to-door dan dilakukan kepada 4 orang warga dengan memperlihatkan tutorial pembuatan nugget sayur ayam ini kepada warga beserta penjelasan yang terkait dengan pelatihan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, penyicipan nugget yang dihasilkan, serta pengisian kuesioner. Selanjutnya, edukasi minuman herbal. Edukasi ini dilakukan kepada masyarakat sekitar sebagai upaya untuk membiasakan masyarakat mengonsumsi minuman herbal untuk meningkatkan imunitas tubuh. Sosialisasi dilakukan dengan membagikan leaflet kepada masyarakat terutama yang berada di lingkungan sekitar dengan memberikan beberapa penjelasan mengenai leaflet tersebut. Masyarakat terlihat menyimak dengan baik dan mau menerima leaflet yang diberikan. Pembagian leaflet dilakukan 1 kali dengan jumlah leaflet 30 lembar. Pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman sayuran dan buah-buahan. Kenaikan harga sayur dan buah-buahan pun tak dapat dihindari karena adanya pandemi COVID-19 ini. Akibatnya, banyak masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi beberapa kebutuhan sehari-harinya. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Program ini dilakukan kepada 3 keluarga dengan memberikan beberapa benih kepada beberapa warga, memberikan edukasi mengenai bagaimana cara pemanfaatan lahan pekarangan dengan penanaman tanaman sayur dan buah-buahan ini, serta membantu mensupport dan mencarikan solusi bagi masyarakat atau keluarga yang baru memulai memanfaatkan lahan pekarangannya dengan menanam, terutama apabila mereka menghadapi beberapa kendala. Selanjutnya ada metode pelaksanaan dan realisasi dari kegiatan multimedia. Kegiatan multimedia yang dilakukan adalah pembuatan video tutorial pembuatan nugget sayur ayam. Video tutorial ini dibuat dengan maksud memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum dengan lebih luas mengenai tutorial pembuatan nugget yang berisi sayuran serta ayam. Diharapkan pembuatan video tutorial ini mampu membantu masyarakat mencari inovasi makanan yang sehat dan dapat dibuat sendiri di rumah, terutama membantu mereka yang tak suka mengonsumsi sayur sehingga bisa mulai mengonsumsi sayur kembali. Video tutorial ini telah diupload ke media sosial, dalam hal ini platform YouTube, dan telah ditonton sebanyak 90 kali dengan jumlah like 40 dan mendapat komentar positif terkait video tutorial ini. Sekian laporan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.